Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi. Kali ini saya akan membahas artikel mengenai IT Governance yang berjudul Impact of IT Governance Process Capability on Business Performance, Theory and Empirical Evidence. Langsung saja kita ke introduction. Dalam ekonomi digital, investasi sumber daya teknologi informasi perusahaan mewakili porsi yang signifikan dari investasi modal perusahaan. Proses tata kelola teknologi informasi sangat penting bagi perusahaan untuk memutuskan apa dan bagaimana menggunakan sumber daya teknologi informasi dan mengukur serta mencapai manfaat bisnis yang diharapkan. Tata kelola teknologi informasi mengacu pada desain dan implementasi struktur pengambilan keputusan teknologi informasi, yaitu siapa yang membuat setiap keputusan teknologi informasi dan siapa yang memiliki masukan untuk keputusan teknologi informasi, serta melibatkan struktur dan proses organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi perusahaan dapat mendukung dan memperluas strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, theoretical foundation. Landasan teoritis dari artikel ini didasarkan pada perspektif kemampuan organisasi yang mendukung teknologi informasi. Perspektif ini menunjukkan bahwa mengembangkan kemampuan teknologi informasi dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan. Artikel ini juga menggunakan konsep kemampuan proses tata kelola teknologi informasi. Perusahaan mengatur mekanisme tata kelola teknologi informasi untuk membantu dan mengordinasikan keputusan terkait teknologi informasi yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Pengembangan hipotesis, terdapat dua hipotesis pada artikel ini. Hipotesis pertama, ada hubungan positif antara kemampuan proses tata kelola teknologi informasi dan kinerja teknologi informasi, di mana kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi, merancang, menerapkan, dan memanfaatkan proses tata kelola teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja teknologi informasi. Hipotesis kedua, ada hubungan positif antara kinerja teknologi informasi dan kinerja bisnis, di mana sasaran teknologi informasi internal mencakup kelincahan teknologi informasi, keamanan informasi, integrasi sistem dan proses bisnis atau proyek teknologi informasi yang disampaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika tujuan ini dicapai, perusahaan dapat menawarkan portofolio produk dan layanan yang kompetitif untuk menciptakan nilai bisnis. Model penelitian pada artikel ini bisa kita lihat pada figur 1, di mana terdapat IT Governance Process Capability yang nantinya akan mempengaruhi IT Performance dan Business Performance. Terdapat variabel kontrol, yaitu ada ukuran perusahaan, industri, negara, dan kepekaan perusahaan terhadap COVID. Metodologi penelitian. Populasi pada artikel ini terdiri dari 896 perusahaan dari 19 sektor industri yang berbeda, dan sampel akhirnya terdiri dari 881 perusahaan, yang mana respondennya terdiri dari 59 top business eksekutif, 394 top IT eksekutif, 414 IT audit, dan 14 lainnya. Data dikumpulkan melalui survei online serta alat yang digunakan yaitu PLS. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert, sedangkan untuk indikator pengukuran variabel kemampuan proses tata kelola teknologi informasi terdiri dari indikator pengambilan keputusan teknologi informasi, perencanaan teknologi informasi, modernisasi infrastruktur teknologi informasi, penyampaian layanan teknologi informasi, dan pemantauan teknologi informasi. Sedangkan indikator pengukuran variabel kinerja teknologi informasi terdiri dari sasaran teknologi informasi internal, sasaran teknologi informasi pembelajaran dan pertumbuhan, sasaran teknologi informasi pelanggan, dan sasaran teknologi informasi keuangan. Serta yang terakhir, indikator variabel pengukuran kinerja bisnis terdiri dari tujuan perusahaan internal, tujuan pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan, tujuan perusahaan pelanggan, dan perusahaan keuangan. Variabel kontrol yang digunakan pada artikel ini yaitu ukuran perusahaan, industri, negara, dan kesadaran COVID. Ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak pengalaman dan sumber daya dalam menerapkan inisiatif teknologi informasi karena
Mereka mampu menyediakan layanan khusus dan orang yang terampil. Ukuran perusahaan mengontrol kinerja teknologi informasi dan kinerja bisnis. Pengukuran variabelnya menggunakan variabel dummy, bernilai 0 jika tidak termasuk dalam ukuran perusahaan dan 1 jika ada. Variabel berikutnya industri. Industri diukur dengan 19 indikator yang kelompok acuannya adalah perbankan. Selanjutnya, variabel negara bernilai 0 berarti bahwa pengamatan tidak termasuk dalam kelompok acuan yaitu Amerika Serikat, dan bernilai 1 berarti bahwa pengamatan ini termasuk dalam kelompok acuan. Untuk pengukuran variabel kesadaran COVID, perusahaan yang sadar akan kerangka kerja ini dapat meningkatkan sumber daya teknologi informasi, proyek teknologi informasi, dan inisiatif teknologi informasi mereka dengan lebih baik. Pengukuran variabelnya menggunakan dummy bernilai 0 jika tidak mengetahui kerangka kerja COVID, bernilai 1 sadar akan kerangka kerja COVID. Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama di mana kemampuan proses tata kelola teknologi informasi berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja teknologi informasi. Hipotesis kedua juga didukung di mana kinerja teknologi informasi berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja bisnis. Sedangkan untuk variabel kontrol tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja teknologi informasi atau kinerja bisnis. Kesimpulan pada artikel ini dapat kita simpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi yang efektif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Studi tata kelola teknologi informasi telah menentukan bahwa perusahaan yang mengembangkan skema tata kelola teknologi informasi yang matang dapat mengungguli pesaing mereka. Proses tata kelola teknologi informasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk memutuskan tingkat penyebaran sumber daya teknologi informasi yang tepat dan berhasil mencapai manfaat bisnis yang diharapkan. Artikel kedua berjudul Relationship between Project Governance and Information Technology Governance and Their Impact on Project Performance. Pendahuluan, IT Governance mendefinisikan tata kelola TI sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang merupakan tanggung jawab Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif. Tata kelola TI melibatkan kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa TI organisasi menopang dan selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola TI dapat dikategorikan menjadi 4 dimensi. Yang pertama, pengaturan strategi TI, kedua, penyampaian nilai, ketiga, manajemen risiko, dan keempat, pengukuran kinerja. Sedangkan Project Governance atau PMI 2016 mendefinisikan bahwa tata kelola proyek sebagai kerangka kerja, fungsi, dan proses yang memandu kegiatan manajemen proyek untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik dan memenuhi tujuan strategis dan operasional organisasi. APM membagi tata kelola proyek menjadi 4 dimensi utama yang terdiri dari 1. Arah portofolio, 2. Sponsor proyek, 3. Efektivitas dan efisiensi manajemen proyek, 4. Pengungkapan dan pelaporan. Dan untuk project performance, yaitu di mana keberhasilan manajemen proyek biasanya diukur dengan pencapaian kriteria ruang lingkup, waktu, dan biaya. Dalam hal faktor keberhasilan atau kegagalan yang akan mempengaruhi kinerja proyek adalah dukungan manajemen eksekutif, keterlibatan pengguna, dan kematangan emosi yang diartikan sebagai kumpulan perilaku dasar bagaimana orang bekerja sama. Pengembangan hipotesis pertama, tata kelola TI dan kinerja proyek. Tata kelola TI berfokus pada penyelesaian investasi TI dengan tujuan bisnis secara keseluruhan, menentukan siapa yang membuat keputusan TI dan menetapkan akuntabilitas hasil. Tata kelola IT yang efektif membantu organisasi mencapai kesuksesan dengan menyebarkan informasi yang aman dan andal melalui aplikasi TI. Lebih jauh lagi, TI dapat memfasilitasi setiap tahapan proyek dan meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, tata kelola TI yang efektif harus berdampak positif pada kinerja proyek. Kedua, tata proyek dan kinerja proyek. Tata kelola proyek terlibat langsung dalam proyek. Berbagai peneliti dan praktisi berpendapat bahwa salah satu alasan kinerja proyek yang buruk adalah kurangnya tata kelola proyek yang efektif. Tata kelola proyeknya direkomendasikan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja proyek. Ketiga, keselarasan tata kelola TI dan tata kelola proyek. Peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola proyek berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
kinerja proyek sebagai bagian dari kinerja perusahaan juga harusnya menerima dampak yang sama. Baik tata kelola TI dan tata kelola proyek melibatkan pemantauan dan pengendalian yang dapat membantu menyelesaikan masalah prinsipal dan agen menurut ekonomi biaya transaksi dan teori agensi. Jika digabungkan, kedua jenisnya tata kelola ini bersama-sama akan berdampak pada kinerja proyek. Hipotesis pertama, tata kelola TI secara positif terkait dengan kinerja proyek. Hipotesis 1A, pengaturan strategi TI berhubungan positif dengan kinerja proyek. Hipotesis 1B, penyampaian nilai secara positif terkait dengan kinerja proyek. Hipotesis 1C, pengaturan manajemen risiko secara positif terkait dengan kinerja proyek. Hipotesis 1D, pengukuran kinerja dikaitkan secara positif dengan kinerja proyek. Sedangkan untuk hipotesis kedua, tata kelola proyek positif terkait dengan kinerja proyek. Hipotesis 2A, arah portofolio berhubungan positif dengan kinerja proyek. Hipotesis 2B, sponsor proyek, efektivitas manajemen proyek, dan efisiensi berhubungan positif dengan kinerja proyek. Hipotesis 2C, pengungkapan dan pelaporan berhubungan positif dengan kinerja proyek. Dan untuk hipotesis ketiga, keselarasan antara tata kelola TI dan tata kelola proyek terkait secara positif dengan kinerja proyek. Model penelitian dapat kita lihat pada figur 1 di mana terdapat IT governance yang terdiri dari strategy setting, value delivery, risk management, performance management, dan terdapat project governance yang terdiri dari portfolio direction, sponsorship, effectiveness, dan efisiensi, disclosure, dan reporting yang nantinya akan berpengaruh terhadap project performance. Metodologi penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui survei berbasis kertas dan online. Dari total 533 responden, hanya 282 tanggapan yang dapat digunakan dalam pengujian. Data ini dikumpulkan melalui survei online dan alat uji yang digunakan adalah Stata. Pada gambar tabel 2 bisa kita lihat bahwa informasi mengenai respondennya. Untuk pengukuran variabel itu menggunakan skala Likert, di mana indikator pengukuran variabelnya terdiri dari tata kelola TI itu terdiri dari pengaturan strategi TI, penyampaian nilai, manajemen risiko, dan manajemen kerja. Sedangkan variabel tata kelola proyek terdiri dari indikator pengukuran arah portofolio, sponsor proyek, dan efektivitas dan efisiensi manajemen proyek, dan pengungkapan dan pelaporan. Untuk variabel kinerja proyek, indikator pengukuran variabelnya diukur dalam hal penyelesaian proyek dalam anggaran dan jadwal yang ditetapkan dengan cakupan serta kualitas yang lengkap. Hasil penelitian ini bisa kita lihat pada tabel 5 di mana hanya hipotesis 1C yang tidak didukung, selebihnya hipotesis didukung. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan 1. Perusahaan perlu menerapkan tata kelola proyek dan tata kelola TI untuk meningkatkan kinerja proyek. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola TI dan tata kelola proyek berdampak positif pada kinerja proyek. Selain itu, keselarasan antara tata kelola TI dan tata kelola proyek juga berdampak positif terhadap kinerja proyek. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.